Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu hamda syakirin. Wa nastaghfiruhu istighfar ta'ibin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu jamaah watonah yang saya hormati, bahwa salah satu kegiatan thariqah adalah membersihkan hati dari akhlak madmumah dan menghiasinya dengan akhlak mahmudah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu pekerjaan hati yang mahmudah, yaitu husnudzon, dan perbuatan hati yang madmumah, yakni su'udzon. Lalu, apa husnudzon dan su'udzon itu? Ibu-ibu yang saya hormati, husnudzon dalam pengertian yang mudah, seperti yang kita maklumi bersama, adalah berbaik sangka. Sedangkan su'udzon adalah berburuk sangka. Secara garis besar, dzon ada dua macam. Pertama, dzon kepada Allah. Kedua, dzon kepada manusia. Pertama, dzon kepada Allah. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, hanya diperbolehkan berhusnudzon kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Sebagai hamba Allah tidak diperbolehkan punya prasangka buruk atau su'udzon kepada Allah. Misal, dalam kondisi yang tak menyenangkan, ibarat pedagang sedang tak beruntung, sebagai petani menanam selalu tidak panen. Namun, kita tetap harus husnudzon bahwa Allah sedang mempunyai rencana yang baik kepada kita. Dengan kita berhusnudzon, maka akan tumbuh semangat untuk selalu berusaha, berupaya agar apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan bisa terwujud. Husnudzon kepada Allah. Selain itu menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, juga merupakan ibadah yang agung dan terpuji. Rasulullah bersabda, "Khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnul dzanni billahi wa husnul dzanni bi'ibadillahi." Dua hal yang tidak ada di atas keduanya suatu kebaikan, yaitu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah. Wa khaslatani laisa fawqahuma syai'un minasyarr, su'udz dzanni billahi wa su'udz dzanni bi'ibadillahi. Sedangkan dua hal yang tidak ada di atas keduanya suatu kejelekan ialah berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada hamba-hamba Allah. Karena itu, kita sebagai watonah harus terus-menerus mengisi dan menghiasi hati kita dengan sikap husnudzon kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Mengapa kita harus husnudzon kepada Allah? Karena dzon kita kepada Allah itu sangat mempengaruhi nasib kita untuk selanjutnya. Ibnu Mas'ud berkata, "Qasaman billahi ma dhanna ahadun billahi dhannan illa a'tahu ma yadhunnu." Dengan bersumpah kepada Allah, tidak ada orang yang berprasangka kepada Allah kecuali ia akan diberi sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi prasangkanya. Kalau manusia itu berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan memberi sesuatu yang buruk. Dan sebaliknya, jika manusia itu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan memberi sesuatu yang baik sesuai dengan prasangkanya. Yang kedua, dzon kepada manusia. Dalam kaitannya dzon kepada manusia, Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Adzannu dzannani, dzannun fihi itsmun wa dzannun laisa fihi itsmun." Dzon kepada manusia ada dua macam. Pertama, dzon yang berdosa. Kedua, dzon yang tidak berdosa. Fa amma dzannul ladzi fihi itsmun falladzi yatakallamu bih. Dzon yang berdosa adalah dzon atau prasangka di dalam hati yang kemudian sampai keluar diucapkan dengan kata-kata atau ditunjukkan dengan perilaku atau sikap. Contoh, kita punya prasangka, punya dzon kepada tetangga atau kepada teman bahwa si tetangga berbuat kejahatan, namun kemudian dzon tersebut disampaikan pada orang lain.
itu yang tidak diperbolehkan. Wa amma dzannul ladzi laisa fihi itsmun la yatakallamu bih. Sedang dzan yang tidak berdosa adalah dzan atau prasangka yang hanya disimpan di dalam hati dan tidak keluar dalam bentuk kata-kata atau sikap. Ibu-ibu, kita sebagai manusia wajar jika kadang timbul dzan atau prasangka tidak baik kepada orang lain. Namun jika tidak sampai keluar, tidak sampai dikatakan kepada orang lain, itu tidak berdosa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai watonah bisa menata hati, mengatur hati untuk selalu dan selalu husnudzan kepada Allah dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Juga selalu berhusnudzan kepada hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.